Shalom, selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli, atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian, tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakan dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jemaat, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, mari berdiri untuk memuji Tuhan. Jemaat, mari bernyanyi dari Gita Bakti nomor 369 bait 1 dan 3. Tuhan, Engkaulah hadir. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang mempunyai dunia ini, dan Engkau yang mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan kesaksian GPIB.
Kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian. Kita akan baca pembacaan Mazmur sebagaimana dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur puji-pujian dari Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 231 bait 1 dan 2. Oh Roh Kudus Ilahi. Bacaan Alkitab hari ini dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Markus 4 ayat 30 sampai 34. Kalau sudah kebuka Alkitab ketemu sama Markus, biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita minta Roh Kudus sama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu di bawah bimbingan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hai kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu,
ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kalau kita menabur dan menanam suatu benih di dalam tanah, kita pasti berharap bahwa benih itu akan tumbuh dan berbuah. Apabila buahnya sudah matang, maka kita akan panen dan menikmati hasilnya. Artinya, kita hanya tahu yang tampak di mata atau yang kelihatan saja. Lebih dari itu, khususnya yang tidak tampak. Kita tidak akan mengetahuinya bagaimana proses benih itu tumbuh, apa yang menyebabkan ia tumbuh dan bagaimana buah atau isi dari buah itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Tuhan Yesus, tanah seolah mempunyai kekuatan atau daya yang menumbuhkan segala benih yang ditanam di dalamnya, dan bahkan membantu dalam proses pertumbuhannya. Dan proses inilah sebenarnya ingin dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesawi menjadi salah satu tumbuh yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam mengajarkan tentang banyak hal. Tanaman sesawi ini unik karena memiliki benih yang terlihat kecil, namun sesungguhnya memiliki potensi besar untuk bertumbuh. Biji sesawi setelah ditaburkan ke tanah, benih mengalami pertumbuhan dan memberi dampak atau manfaat yang besar bagi sekitarnya. Alkitab menuliskan bahkan burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kita lihat di ayat 32. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitupun dalam diri kita sebagai orang percaya harus menyadari kalau Roh Kudus akan mengubah hati dalam kehidupan kita. Kalau ingin pertumbuhan iman itu juga melalui proses dan Roh Kuduslah yang mengajarkannya. Tugas kita tetap menaburkan kebenaran dan tetap bertumbuh dalam iman, dalam kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman malam ini juga menjadi pengingat bagi kita bersama untuk tidak menyepelekan sesuatu yang kecil. Pada mulanya dalam peringatan untuk memandang rendah pemberitaan Allah yang mungkin terdengar tidak meyakinkan atau kurang berkesan. Allah membuktikan bahwa Injil yang awal disebarkan di Galilea dan sekitarnya kini telah tersebar di seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja perlu menyadari keberadaannya di tengah komunitas lokal maupun bernegara. Ayat firman Tuhan malam ini mengajarkan pada kita bahwa walaupun gereja terlihat kecil atau minoritas di daerah tertentu, namun gereja memiliki potensi untuk berdampak besar bagi sekelilingnya.
Tuhan izinkan Injil sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita secara pribadi. Inilah anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Marilah kita gunakan anugerah itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebenaran Injil kepada orang sekitar kita. Dengan begitu benih firman Tuhan telah tertanam di hati dan hidup kita akan terus tumbuh dan berbuah. Sehingga musim penuai tiba kita pun akan dikumpulkannya. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 391, bait 1, 4, dan 6. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami datang pada hari ini dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kami minta pengampunan daripada-Mu ya Bapa, baik yang kami tidak sengaja maupun sengaja Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Pada saat ini Engkau telah menjaga kami, memberi kesehatan kekuatan kepada kami, dan memberi napas kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa kami Bapa, dan inilah doa kami berdoa Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pelkes GPIB, Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMKI. Kami tahu Bapa, di mana di dalamnya ada pergumulan, pasti Engkau menyelesaikan dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pos Pelkes GPIB yang dimanapun
berada Bapa maupun di pelosok di kota, kami yakin Tuhan selalu menjaga, memberi perlindungan kepada Polkes GPIB. Kami juga berdoa Bapa untuk pandemi. Pada saat ini kurang lebih hampir 2 tahun, kami yakin, kami percaya sebagai umat-Mu, pasti Tuhan Yesus mengangkat penyakit pandemi ini jauh dari anak-anak-Mu yang percaya. Lindungilah dengan bilur-bilur-Mu yang kudus, biar kami selalu percaya kepada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, juga sampai RT RW. Engkau tahu pergumulan mereka, dan kami yakin anak-anak-Mu di dalamnya Tuhan mengambil keputusan sesuai kehendak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu di sini yang di dalam terlibat di dalam pemerintahan takut akan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persidangan sinode ke-21 GPIB di Surabaya. Biarlah persidangan sinode ini, biarlah Tuhan ikut di dalamnya, ikut campur apa-apa yang diambil keputusan supaya satu suara Bapa. Kami yakin itu Bapa, semua pergumulan pasti Engkau mengetahuinya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk KMJ kami, yaitu Ibu Pendeta Wasti bersama keluarga, orang tua. Berilah kesehatan kekuatan kepada Ibu Pendeta, apapun yang diambil dalam keputusan di gereja GPIB Cepecang, itu berkehendak-Mu dan memuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang sakit dari sektor 1 sampai sektor 6. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah, menumpang tangan kepada mereka, menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang kudus. Engkau di atas dokter, segala dokter, tabib di atas tabib Bapa. Kami percaya biar jemaat-Mu yang sakit, biar berkumpul kembali kepada kami Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelkat-pelkat yang ada di GPIB Cepecang ini, juga majelis yang ada di gereja Cepecang ini Bapa. Bapa di surga, sebelum kami mengasih tahunya kepadamu, apapun pergumulan kami, besar kecil, Engkau sudah tahu Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 294, bait 1, 2, dan 5. Beribu lidah patutlah. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian dari kami kepadamu. Uruskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gerejamu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta dalam ibadah rumah tangga minggu ini. 1. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur keluarga Samuel Aleno dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021. Pada pukul 12.00 WIB dengan alamat Jalan Raya Babakan Raden, RT 2, RW 1, Desa Cariu. Mohon kehadiran majelis dan warga jemaat sektor pelayanan 1. 2. Musik gereja. Komisi Musik Gereja menyampaikan kepada seluruh warga jemaat yang berkerinduan untuk bergabung dalam paduan suara Pelkat PKP untuk dapat hadir dalam latihan paduan suara Pelkat PKP pada setiap hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga, pada pukul 16.00 WIB. Informasi lain dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jemaat, mari menyanyi Gita Bakti 115, bait pertama dan 2. Utuslah kami.
Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Amin. Jemaat saat teduh sejenak. Ibadah selesai.